Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan di perkuliahan hukum acara di Peradilan Agama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara dalam sidang peradilan agama. Kalau kemarin kita telah mengelaborasi proses pendaftaran perkara, sekarang kita masuk kepada sidang pertama, yaitu proses pemeriksaan perkara. Jadi sidang pertama bagi pengadilan mempunyai arti yang sangat penting dan menentukan dalam beberapa hal. Yang pertama, ini perlu kita perhatikan ya, jika tergugat atau termohon dalam perkara kontentiosa, perkara yang ada sengketanya, sudah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, ia akan diputus per stek. Nah, dalam hal ini nanti putusan per stek atau per Z kita bahas di bab amar putusan ya, di pertemuan selanjutnya. Jadi kontentiosa ini yaitu perkara yang kemudian ada sengketa di dalamnya. Nah, kalau kemudian ketika kuasa sahnya tidak datang pada sidang pertama, ia akan diputus per stek. Apa itu putusan per stek? Nanti secara detail. Kalau pengertian gambaran umumnya adalah merupakan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Jadi per stek ini merupakan pengecualian dari acara persidangan ya, karena ketidakhadiran itu nanti secara spesifik akan kita bahas di pembahasan amar putusan. Yang kedua, jika penggugat atau pemohon sudah dipanggil dengan patut, dia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, ia akan diputus dengan digugurkan perkaranya. Yang ketiga, sanggahan atau eksepsi relatif hanya boleh diajukan pada sidang pertama. Kalau diajukan sudah itu tidak akan diperhatikan lagi. Kemudian gugat balik hanya boleh diajukan juga pada sidang pertama. Jadi ada hal-hal yang kemudian di sidang pertama ini bisa dilakukan. Sebelum kita masuki bagaimana nanti proses di pemeriksaan perkaranya. Nah, oleh karena itu sidang pertama harus jelas. Ini harus jelas apa maksud atau artinya, supaya tidak salah. Misalnya dalam 4 hal disebutkan kita tadi, sidang pertama ialah sidang yang ditunjuk atau ditetapkan menurut yang tertera dalam penetapan hari sidang. Jadi 4 tadi menentukan, kemudian ketentuannya ada di PHS atau penetapan hari sidang yang ditetapkan oleh ketua majelis ya, atau dapat juga diartikan sidang yang akan dimulai pertama kali menurut surat panggilan yang disampaikan kepada penggugat atau tergugat. Itu ya, harus yang kemudian diperhatikan. Nah, kita masuk ke jalannya sidang pertama. Nah, jalannya sidang pertama yang perlu diperhatikan pertama itu adalah tugas panitera. Nah, ngapain panitera kemudian dalam mempersiapkan, kemudian sebelum kemudian ketok palu dibuka. Jadi sesaat sebelum sidang, panitera sidang pada hari, tanggal, dan jam sidang yang telah ditentukan, mempersiapkan dan mencek segala sesuatunya untuk sidang. Setelah siap, panitera melapor kepada ketua majelis, lalu panitera sidang siap menunggu di ruang sidang pada tempat duduk yang disediakan baginya dan telah siap memakai baju panitera sidang. Bajunya ada baju panitera sidang ya. Selanjutnya majelis hakim memasuki ruang sidang melalui pintu khusus. Jadi nanti ada pintu khusus, bukan dari belakang. Kalau biasanya di pengadilan ada di di pintu khusus, di kayak ruang VIP itu ya. Nah, selanjutnya dalam keadaan sudah berpakaian toga ya, hakim tadi sudah pakai toga, sudah pakai pakaian majelis seperti itu. Begitu majelis hakim memasuki ruang sidang, panitera mempersilahkan hadirin berdiri, dan setelah hakim duduk mempersilahkan kembali hadirin untuk duduk. Jadi itu sebuah filosofis bahwa seorang majelis hakim itu dihormati, lambang daripada sebuah keadilan seperti itu. Jadi ketua majelis hakim itu menjadi
dalam hal ini pejabat negara yang dihormati. Jadi beliau sebelum duduk, yang lain juga harus berdiri seperti itu. Ya. Nah, tugas panitera tadi tidak hanya berlaku di sidang pertama, tetapi juga di persidangan berikutnya ya, itu menjadi catatan. Oke, setelah majelis hakim duduk, ketua majelis membuka sidang dan sekaligus dinyatakan terbuka untuk umum dengan ketukan palunya 1 atau 3 kali. Khusus untuk peradilan agama, sebagai peradilan Islam sebaliknya dibuka dengan biasanya membaca basmalah. Misalkan kata-katanya biasanya sidang pengadilan agama, misalkan pelampisan misalkan dalam perkara bla 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 untuk penggugat si fulan berlawanan dengan tergugat si fulan, dibuka dengan sama-sama membaca basmalah dan dinyatakan terbuka untuk umum. Jadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 pasal 17 seperti yang kemarin kita jelaskan di asas-asas ya, mengharuskan semua sidang pemeriksaan perkara di pengadilan terbuka untuk umum secara kecuali yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dipenuhinya ketentuan itu menyebabkan biasanya putusan batal demi hukum, dan ketentuan ini berlaku untuk semua lingkungan peradilan di Indonesia. Ada pasal 18 dari Undang-Undang 14 tahun 70 tadi mengatakan bahwa semua putusan pengadilan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jadi ketentuan ini berlaku untuk semua putusan termasuk penetapan, sekalipun umpamanya sidang-sidang sebelumnya dilakukan dalam sidang tertutup. Di Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tidak dipenuhinya kewajiban sidang terbuka untuk umum dapat digunakan sebagai satu alasan pemohon kasasi. Jadi seperti asas yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya ya. Nah, sidang terbuka artinya siapa saja boleh mengikuti asal tidak mengganggu tata tertib ataupun ketertiban. Kemarin sudah sudah dijelaskan ya terkait dengan asas itu. Bisa kemudian sidang tertutup, contoh sidang tertutup atas permintaan pihak atau pihak-pihak yang dikabulkan oleh majelis hakim. Seperti karena perkaranya tersebut harus berkaitan langsung dengan nama baik, harkat martabat atau kesusilaan, maka biasanya pemohon atau pihak-pihak dalam hal ini bisa meminta sidang tertutup. Pertimbangan majelis hakim mengabulkan sidang tertutup harus dengan penetapan putusan sela ya. Tetapi cukup biasanya dicantumkan dalam berita acara ya. Dalam berita acara sidang. Tidak perlu dengan penetapan sendiri, sebab penetapan sela di situ tidak mempengaruhi kepada putusan akhir atau vonis. Nah, kemudian biasanya juga di perkara perceraian, maka itu biasanya sidangnya tertutup ya. Oke, sesudah sidang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis mengizinkan pihak-pihak untuk memasuki ruang sidang. Atas izin ini, panitia sidang atau petugas lain yang ditunjuk memanggil pihak-pihak untuk masuk dan duduk pada kursi yang disediakan untuknya, sebagaimana sudah disebutkan bahwa menurut etik sidang yang baik, penggugat duduk di sebelah kiri dari tergugat. Jadi posisinya sebelah kiri ya. Sebelah kiri dari tergugat. Selanjutnya ketua majelis akan menanyakan identitas pihak-pihak. Oke. Ketua majelis menanyakan identitas pihak-pihak. Jadi setelah dibuka, suruh masuk, duduk. Pertanyaan pertama ketua majelis adalah nama penggugat dan nama tergugat untuk mengatur tempat duduknya. Lalu dilanjutkan dengan menanyakan identitas pihak-pihak, dimulai dari penggugat, seterusnya tergugat yang mengikuti nama, binti, alias, julukan, gelar. Misalkan
Yusuf alias Ucup alias utuh, segala macam ya, seperti itu contoh-contohnya. Umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, menanyakan identitas pihak di sini sangatlah formal. Artinya sekalipun mungkin sudah tahu atau kenal dengan membaca surat gugatan sebelumnya, namun menanyakan kembali di depan sidang adalah perlu atau mutlak. Ya. Jadi perlu dikemukakan pertama menanyakan identitas pihak-pihak, saksi-saksi atau lain-lain yang bersifat kebijaksanaan umum dalam persidangan selalu oleh ketua majelis. Sebab ketua majelislah yang bertanggung jawab akan arahnya pemeriksaan sidang. Yang kedua, hakim yang baik dan manusiawi, apalagi sebagai hakim agama, hendaklah selalu berusaha menggugah hati para pihak sehingga mereka tidak merasa gentar, yang akhirnya terbukalah tabir. Jadi di situ ada sebuah tanggung jawab moral untuk membuat penggugat dan tergugat itu enjoy, tidak tegang. Karena ini kemudian bukan hal-hal pidana di peradilan agama ini ya. Jadi enjoy, tidak tegang, sehingga relax. Nanti di situ faktor psikologisnya akan terbuka para pihak ini untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya, seperti itu. Oke. Selanjutnya biasanya hakim menanyakan apakah tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sembenda atau sesuai dengan para hakim dan panitia. Jadi tanyakan biasanya ya, misalnya tergugat apakah ada hubungan dengan saya atau majelis hakim lain misalnya. Itu biasanya ditanyakan. Nah, kita lanjut setelah ditanya identitas pembacaan surat gugatan. Setelah itu surat gugatan dibacakan sebagaimana sudah dikemukakan sebaiknya dilakukan mendahului dari anjuran damai, dan pembacaan surat gugatan selalu oleh penggugat atau oleh kuasa sahnya, kecuali kalau penggugat buta huruf atau menyerahkan kepada panitia sidang. Di tingkat banding dan di tingkat kasasi lainnya, halnya yang membacakan segala berkas yang perlu itu adalah panitera langsung, sebab pihak tidak hadir lagi di muka sidang. Nah, setelah dibacakan kemudian surat gugatan, maka kemudian anjuran damai. Setelahnya itu hakim harus mengupayakan anjuran damai. Nah, jadi misalkan ya, pihak tidak hadir, selesai gugatan dibacakan, majelis menganjurkan damai, dan kalau tidak tercapai, ketua majelis melanjutkan menanyakan biasanya ke tergugat apakah ia akan menjawab lisan atau tertulis, dan kalau akan menjawab tertulis apakah sudah siap atau memakan waktu berapa lama untuk itu. Ya, itu kalau dilanjutkan. Jadi anjuran damai dari hakim sudah dilakukan dalam sidang pertama. Jadi anjuran damai ini harus dilakukan ya, harus dilakukan. Begitu pula sebelum penggugat membacakan gugatannya. Apakah tidak mungkin penggugat mengubah gugatannya? Anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputus. Tapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama adalah bersifat mutlak atau wajib. Itu ya. Jadi unsurnya mendamaikan dulu. Mendamaikan dulu. Nah, bila ternyata damai maka ya sudah ditutup seperti itu. Tapi kalau mungkin lanjut, maka ditanyakan tadi apakah tergugat ingin menjawab tertulis, lisan atau tertulis, dan kalau akan menjawab tertulis apakah sudah siap atau memerlukan waktu berapa lama untuk itu. Bila keadaannya seperti terakhir ini, tentu saja sidang kali itu akan ditutup ya. Seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami mungkin dari situ. Jawaban pertama baik lisan maupun tertulis dari tergugat ini disebut replik ya. Replik dan duplik ya. Sedangkan jawaban penggugat atas jawaban tergugat itu disebut duplik ya. Itu perlu yang diketahui, replik duplik ya. Mungkin sudah tahu juga kalian. Replik jawaban tergugat, kemudian duplik adalah jawaban penggugat daripada atas jawaban tergugat, seperti itu.
Oke. Itu namanya mungkin sampai situ mungkin bisa dipahami oleh teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hal-hal yang mungkin terjadi dalam sidang. Ada hal-hal yang mungkin terjadi dalam sidang. Sidang pertama pastinya ya. Pertama, ada banyak nih. Ada pihak-pihak tidak hadir di muka sidang dalam perkara perdata. Kedudukan hakim adalah sebagai penengah di antara pihak yang berperkara. Ia perlu memeriksa, mendengarkan dengan teliti terhadap pihak-pihak yang berselisih. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus hadir di muka sidang. Nah, berdasarkan prinsip itu, maka misalnya dalam HIR diperkenankan memanggil kedua kali dalam sidang pertama sebelum ia memutus perstek atau digugurkan. Perstek itu kalau di perkara perdata ya tadi ya, putusan tadi ya, yang kemudian tidak hadir atau kuasa hukumnya tidak hadir, maka bisa diputus perstek seperti itu. Yang kedua, penggugat tidak hadir, perkaranya digugurkan. Konsekuensinya adalah perkara yang diajukan akan digugurkan penggugat. Ya. Penggugat yang tidak hadir ini disebut dalam kitab fikih dalam istilah al-mudda al-ghaib, seperti ada yang sedangkan putusan disebut dengan al-qadau al-masqut ya. Itu di dalam kitab fikih. Penggugatnya tidak hadir, maka perkaranya digugurkan. Tergugat tidak hadir akan diputus perstek, tadi sudah. Tergugat sebagian hadir dan sebagian tidak hadir. Ini misalkan tergugatnya tidak cuma satu orang ya. HIR pasal 127 mengatur bahwa sidang wajib ditunda sampai kali yang lain terhadap penggugat dan tergugat yang telah hadir diberitahukan langsung kapan sidang selanjutnya, sedangkan terhadap tergugat yang belum hadir diperintahkan untuk dipanggil lagi dalam surat panggilan. Jadi kalau tergugat biasanya kalau sekali tidak hadir akan dipanggil lagi seperti itu dengan surat panggilan. Seperti itu ya. Kemudian penggugat atau tergugat hanya hadir di sidang pertama. Pada sidang pertama tergugat mungkin hadir, tapi pada sidang-sidang itu tidak pernah hadir, bahkan sampai sidang pengucapan keputusan juga tidak hadir. Kalau penggugat sudah pernah hadir di sidang pertama, sekalipun sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir, atau bahkan pada waktu pengucapan keputusan juga tidak hadir, maka perkaranya tidak bisa lagi digugurkan. Jadi tidak bisa, harus dilanjutkan. Jadi berjalan seperti biasa, hanya saja tanpa bantuan penggugat. Jika keadaan seperti itu terjadi, maka pada tergugat atau termohon dalam perkara kontentiosa tadi, maka perkaranya tidak bisa lagi diputus perstek, melainkan dengan putusan biasa tetapi tanpa bantuan tergugat atau termohon. Seperti itu ya. Ada suatu permasalahan, sebagaimana sudah sering dikemukakan bahwa di lingkungan peradilan agama ada perkara permohonan yang melahirkan adanya pemohon dan termohon, tetapi perkara tersebut dianggap perkara peradilan yang sesungguhnya atau jurisdiction contentiosa, produk peradilan agama terhadap perkara itu sendiri. Kadangkala putusannya kadangkala penerapan atau basicing, yaitu ya dengan soal perstek digugurkan eksepsi seperti itu. Proses dengan tiga pihak atau intervensi dan preswaring ya. Ada intervensi itu artinya adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara itu atas alasan ada kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan karena pihak ketiga merasa bahwa barang miliknya disengketakan, diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. Permohonan intervensi ini dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Apabila permohonan intervensi dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama, yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi. Itu ada jenis proses dengan tiga pihak tadi. Ada intervensi, ada preswaring. Nah, kalau preswaring adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat. Nah, kalau yang intervensi tadi misalkan
tergugat dan penggugat tidak tahu menahu, ternyata ada pihak ketiga yang merasa yang disengketakan adalah barang miliknya misalkan, maka itu intervensi. Nah, kalau yang priswaring adalah pihak tergugat merasa tidak berhak digugat, ada pihak lain yang berhak digugat seperti itu. Jadi ada 3 ya. Atau kemudian gugatan kembali. Gugatan kembali itu adalah salah satu di antara hal yang mungkin terjadi dalam jawaban pertama tergugat. Kemudian pencabutan gugatan di sidang pertama bisa terjadi. Ada perubahan gugatan. Jadi biasanya ditanyakan majelis hakim apakah ada perubahan. Nah, yang terakhir adalah pihak meninggal dunia. Ada salah satu pihak yang meninggal dunia. Dalam SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 68 ada diberikan petunjuk bahwa perkara kasasi yang diajukan oleh ahli waris dalam hal pihak meninggal dunia harus ada surat keterangan ke ahli warisan. Itu kalau kasasi ya. Begitu juga ini menjadi jurisprudensi daripada perkara banding ya, tingkat di bawahnya. Nah, tapi ada pendapat lain yang saya kutip dari Dr. Haji Royhan. SEMA tersebut tidak berlaku bagi pihak yang beragama Islam. Tidak sah surat keterangan ke ahli warisan yang dikeluarkan oleh lurah kepala desa dengan alasan pertama, menetapkan sah atau tidaknya sah ahli waris bagi mereka yang beragama Islam hanya sah jika diberikan oleh pengadilan agama. Apalagi berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 89. Lurah kepala desa tidak semuanya beragama Islam. Nah, itu ya. Itu kemudian kemungkinan yang terjadi pada sidang pertama. Nah, kemudian ada ketentuan majelis hakim. Di sini saya tidak cantumkan, jadi saya baca perjelaskan saja. Hakim majelis kurang-kurangnya 3 orang. Kemudian ada, kalau tadi ada hubungan, ternyata ada hubungan darah atau semenda, maka ada pergantian hakim majelis. Kemudian larangan hakim menyidangkan perkara dan hak ingkar. Itu ya. Harus memakai toga hakim dan baju panitera dan segala macam. Itu ketentuan dari majelis hakim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Diskusinya kita lanjutkan di Google Classroom. Terima kasih atas atensinya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.